Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngolek sebuah misteri besar, sebuah paradoks tentang sosok arsitek awal peradaban kita. Seseorang yang posisinya sangat unik, persis di persimpangan antara wahyu ilahi dan ilmu pengetahuan manusia. Oke, mari kita langsung lompat ke inti paradoksnya. Bayangin aja deh, dalam berbagai riwayat klasik, Nabi Idris itu diakui sebagai manusia pertama yang menggunakan pena. Coba pikirin sejenak konsekuensinya. Logikanya kan sederhana tapi luar biasa. Kalau beliau menulis, berarti ada sesuatu yang ditulis dong. Dan kalau ada tulisan, pastinya ada semacam warisan atau kitab. Tapi anehnya, kemana perginya tulisan dari sang arsitek peradaban manusia ini? Kok bisa-bisanya karya monumental itu seolah-olah lenyap di telan bumi? Padahal kalau kita lihat rekam jejak beliau, wah ini bener-bener luar biasa. Jauh sebelum manusia kepikiran buat bikin roda, beliau udah ngajarin cara nulis pakai pena. Menulis itu kan artinya membekukan waktu, melestarikan pengetahuan supaya bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Terus, beliau juga yang pertama kali menjahit pakaian. Ini bukan cuma soal gaya atau estetika ya, ini adalah simbol kesadaran, batas, dan martabat. Sebuah loncatan raksasa dari sekedar insting bertahan hidup ala manusia purba menuju peradaban yang terstruktur. Belum lagi, beliau juga yang pertama mempelajari pergerakan bintang. Ini langkah pertama kita sadar bahwa kita adalah bagian dari sistem kosmik yang jauh lebih besar. Nah, disinilah letak paradoks terbesarnya. Ironis banget kan, manusia pertama yang menemukan tulisan ternyata malah seolah lupa ninggalin kitab resmi buat kita, baik di dalam Al-Quran atau tradisi agama arus utama lainnya. Di Al-Quran sendiri, sebutan untuk beliau sangat singkat, hanya dibilang bahwa beliau orang yang jujur, seorang nabi, dan diangkat ke tempat yang tinggi. Nggak ada tuh rincian hukum panjang lebar, nggak ada lembaran kitab resmi. Kekosongan wujud fisik inilah yang bikin kita bertanya-tanya. Tapi kalau kita coba bandingin gimana berbagai tradisi menangani warisan beliau, kita bakal nemu pola yang menarik banget. Di dalam Islam, pengetahuan kosmiknya dijaga secara implisit. Beliau sangat dihormati, tapi seolah kita nggak dibiarkan terlalu jauh menyingkap rahasianya. Terus, coba kita geser ke tradisi Yudeo-Kristen. Di sana, sosok ini dikenal sebagai Henoch. Dan coba tebak, ada teks kuno bernama Kitab Henoch yang isinya luar biasa rinci, ngebahas malaikat, lapisan langit, sampai rahasia waktu. Sayangnya, kitab ini kemudian dilabeli sebagai apokrif atau teks yang disembunyikan oleh otoritas agama arus utama karena dianggap terlalu liar dan berbahaya buat dikendalikan. Dan yang paling bikin merinding dari pola ini adalah bukti lintas budayanya. Lihat aja, dari Idris di Islam, Henoch di tradisi Yudeo-Kristen, Thoth di Mesir kuno, sampai Hermes Trismegistus di peradaban Yunani kuno. Namanya memang beda-beda, budayanya juga beda, tapi inti ceritanya sama persis. Sosok awal yang ngajarin tulisan, paham ilmu tata surya, dan akhirnya diangkat ke alam tinggi. Kesamaan sedetil ini nggak mungkin cuma kebetulan kan? Ini jelas bukti tak terbantahkan adanya satu sumber kebijaksanaan kuno universal yang kemudian diterjemahkan pakai bahasa dan simbol masing-masing peradaban. Jadi, sebenarnya apa sih isi dari pengetahuan yang seolah hilang ini? Nah, ilmu yang diajarkan beliau itu bukan cuma astronomi modern yang sekedar ngukur jarak antar bintang ya. Ini jauh lebih dalam. Ini adalah kosmologi spiritual. Beliau ngajarin kalau alam semesta ini bukan sekedar ruang hampa yang acak, melainkan sebuah sistem raksasa yang terikat erat dengan hukum kosmik dan moralitas kita sendiri. Kalau kita bedah arsitektur langit yang beliau ajarkan, konsepnya benar-benar di luar nalar. Pertama, langit itu struktur yang berlapis-lapis, punya fungsi masing-masing. Kedua, malaikat di sini bukan cuma figur bersayap yang sering digambarin di lukisan, tapi mereka adalah operator fungsional yang menjalankan tatanan alam semesta. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, ada keterkaitan absolut antara tingkah laku moral kita di bumi dengan keseimbangan alam semesta. Begitu kita sadar kalau kita bukan pusat tata surya, secara otomatis itu ngasih kita tanggung jawab moral yang luar biasa gede. Kita pelan-pelan sedikit di sini ya. Orang zaman kuno itu ngelihat waktu nggak kayak kita yang mikir waktu cuma bergerak lurus ke depan. Buat mereka, waktu itu adalah sebuah siklus peradaban. Mulai dari peradaban itu lahir, lalu mencapai puncak kejayaannya, kemudian mengalami kemerosotan moral, sampai akhirnya hancur lebur, alias kena semacam riset kayak banjir besar untuk kemudian mulai lagi dari awal. Di sini, takdir itu bukan nasib acak yang tiba-tiba jatuh dari langit. Kehancuran adalah hasil murni dari bobroknya moral suatu masyarakat. Dan ini ngebawa kita ke kondisi era sebelum banjir besar. Konon, manusia zaman itu punya kecerdasan intelektual yang bukan main hebatnya dan umurnya juga panjang-panjang.
Tapi kehebatan ini justru jadi pedang bermata dua. Intelektualitas mereka lepas dari tanggung jawab moral. Terjadilah dominasi, keserakahan, dan ketidakadilan di mana-mana. Bisa dibilang terjadi semacam mutasi moral, di mana hal-hal jahat pelan-pelan dinormalisasi dan gak lagi dianggap sebagai sebuah kesalahan. Jadi, banjir besar itu sebenarnya bukan cuma sekedar bencana alam ekstrim. Itu adalah sebuah riset kosmik, sebuah sistem otomatis yang bereaksi. Beliau hidup di masa itu dan menyaksikan sendiri lintasan sejarahnya. Beliau paham betul kalau hukum moral udah dilanggar habis-habisan dan teknologi atau pengetahuan nggak dikawal sama etika, maka kehancuran kosmik itu bukan lagi sekedar probabilitas, tapi kepastian absolut. Nah, ini mancing satu pertanyaan besar. Kenapa ajaran-ajaran kosmik ini malah disembunyikan, diabaikan, atau bahkan dibuang oleh otoritas seiring berkembangnya institusi agama? Kok seolah-olah ada semacam strategi kesenyapan yang sengaja dibuat untuk mengubur ajaran aslinya? Jawabannya simpel. Pengetahuan ini dianggap nggak aman buat stabilitas politik dan institusi. Bayangin aja, kalau semua orang punya akses langsung ke rahasia kosmik, otoritas bakal kehilangan monopoli mereka dalam menafsirkan agama. Batasan manusia dan kosmos jadi kabur. Terus, ramalan akhir zaman itu gampang banget memicu gerakan radikal di akar rumput. Dan yang paling bikin ketar-ketir para penguasa, kalau bencana itu diyakini akibat kebobrokan moral kolektif, mereka nggak bisa lagi nyalahin takdir. Mereka lah yang harus disalahkan atas runtuhnya peradaban itu. Makanya, kita bisa ngeliat hilangnya kitab ini lewat analogi dunia medis. Pengetahuan tingkat tinggi itu ibarat obat resep dosis keras. Obat itu bisa menyembuhkan penyakit kronis, tapi kalau dikasih dengan dosis yang salah ke pasien yang fisiknya belum siap, itu malah bisa ngebunuh. Jadi, disembunyikannya kitab ini sebenarnya bukan konspirasi jahat, melainkan bentuk kasih sayang. Sebuah filter perlindungan supaya manusia nggak hancur karena megang pengetahuan yang belum sanggup mereka tangani secara moral. Tapi tunggu dulu, ada plot twistnya nih. Sebenarnya kitab ini tuh nggak pernah benar-benar hilang. Pengetahuan itu sengaja difragmentasi, alias dipecah-pecah dan disebar ke berbagai penjuru sejarah. Disembunyikan di tempat yang paling terang, disusupkan lewat simbol, mitos, sampai praktek lintas budaya. Tujuannya apa? Biar ilmu yang sekuat ini nggak bisa dimonopoli sama satu tiran manapun atau disalahgunakan sama mereka yang gila kekuasaan. Salah satu tempat rahasia yang melestarikan ajaran ini adalah alkimia. Banyak orang modern mikir alkimia itu sekedar ilmu dukun kuno buat ngubah timah jadi emas. Padahal esensi aslinya jauh dari itu. Alkimia adalah ilmu transformasi spiritual. Penyadaran bahwa apapun yang ada di alam semesta yang maha luas ini, atau makrokosmos, itu tercermin di dalam diri kita sendiri, sang mikrokosmos. Lewat wadah inilah kebijaksanaan kuno ini berhasil bertahan ngelewatin masa-masa tergelap umat manusia. Hal yang sama persis terjadi di filsafat hermetik dan astronomi kuno. Mereka ngebungkus ajaran kosmik ini dalam bahasa simbol, sandi, dan alegori. Ilmu ini akhirnya cuma diwariskan dari guru ke murid-murid tertentu aja. Para mistikus dan filsuf yang secara mental dan moral benar-benar udah siap. Karena bentuknya cair dan adaptif, ilmu ini bisa nyusup masuk ke dalam sains tanpa harus jadi dogma yang kaku. Pelan-pelan membimbing manusia tanpa mereka sadari. Ada satu kesimpulan penting di sini, kebenaran-kebenaran tertentu itu emang nggak bisa dipaksakan ke semua orang sekaligus. Ia harus ditunggu dan dipahami pelan-pelan, setahap demi setahap. Kalau sebuah kebenaran raksasa dipaksain sebelum umat manusia siap menerimanya, itu malah bakal jadi senjata penindasan baru. Kebijaksanaan yang sesungguhnya itu selalu menuntut satu hal dari kita, kesabaran moral. Ketiadaan wujud fisik dari kitab ini sebenarnya adalah pelajaran utamanya. Dengan gak adanya teks yang bisa kita baca begitu aja, kita justru dipaksa buat ngangkat kepala kita, ngamatin bintang-bintang dan alam semesta, lalu menunduk ngelihat jauh ke dalam diri kita sendiri. Kita nggak dikasih contekan supaya kita mau berpartisipasi langsung dalam proses evolusi spiritual kita sendiri, nggak cuma jadi pengikut pasif yang cuma baca teks kuno. Dan coba deh renungin, apa kuatnya pelajaran ini kalau dikaitin sama realitas kita zaman sekarang. Kita udah sampai di era di mana manusia bisa membelah atom, bisa memetakan DNA dan genom. Secara teknologi, kita udah nyaris kayak dewa. Tapi secara moral, jujur aja, kita masih sering kewalahan cuma buat ngendaliin keserakahan dasar kita sendiri. Ada jurang yang sangat mematikan antara kecanggihan teknologi kita dan kematangan etika kita yang masih tertatih-tatih di belakang. Pada akhirnya, ini menyisakan satu pertanyaan pamungkas buat kita semua. Di era teknologi yang serba instan dan nyaris tanpa batas ini, apa kita sebenarnya udah cukup berevolusi secara mental? Atau jangan-jangan kita ini masih sama persis kayak peradaban kuno yang hancur karena ilmunya jauh ninggalin kebijaksanaannya?
Udah siapkah kita untuk ngebaca dan nanggung beban dari kitab kosmik sang arsitek peradaban ini? Coba pikirin deh. Terima kasih udah nemenin saya ngulik misteri ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.